Oke, halo, selamat pagi semuanya. Thank you yang sudah join on time untuk sesi webinar hari ini. Hari ini kita dengan OIEG untuk Australia Destination. Ada Cirai Chow yang akan kasih kita explanation tentang partnernya yang di Australia adanya apa aja, entry requirement-nya. Nah, nanti kalau misalnya dari para attendee ada pertanyaan selama presentasinya, boleh di-type dulu aja ke Q&A box. Nanti kita akan jawab di akhir sesi. Nah, mungkin untuk beberapa attendee ada yang udah baca pengumuman di grup komunitinya Yes Edu bahwa untuk perhitungan poin Femtrip 2027 sudah dimulai dari pertanggal 1 Februari kemarin sampai dengan 31 Januari 2027. Nah, untuk University Partner dari OIG itu masih masuk hitungan poin dan untuk higher education yang private itu juga tetap dihitung selama ambil programnya adalah higher degree. Jadi kayak bachelor atau master itu walaupun dari private college itu akan tetap dihitung poinnya. Jadi untuk partnernya OIG bisa semua untuk dapat poin Femtripnya tahun depan. Dan kalau untuk yang belum tahu, untuk tahun depan itu di 2027 Femtrip destination-nya adalah ke New Zealand. Oke, biar nggak tunggu terlalu lama, udah banyak juga yang udah join. Jadi silakan Cireco untuk presentasinya. Terima kasih Reta. Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Yang puasa, selamat berpuasa. Ya pasti bisa ya sampai hari kemenangan nanti. Nah, mungkin yang baru pertama kali nggak pernah lihat saya Rachel, tadi udah disampaikan Reta juga. Saya di OIG, kepanjangan dari Oxford International Education Group. Sekarang pendeknya itu Oxford International. Nah, mungkin bagi yang sudah pernah dengar atau bahkan baru pertama kali, saya kasih tahu aja mungkin OIG ini seperti dia membantu untuk placement ke university juga. Saat ini dia itu ada kerjasama dengan uni-uni di UK, kemudian di USA, di Canada, di Germany. Nah, recently dia baru merambah ke Australia. Jadi sekarang Oxford International itu punya Australia Destination. Nah, untuk Australia Destination sendiri ini dia punya dua institusi. Institusi yang pertama adalah University of Notre Dame. Nah, university ini nanti saya jelaskan habis ini punya pemerintah Australia, ya public university di Australia. Terus institusi yang kedua namanya Universal Higher Education. Universal Higher Education ini kepemilikannya adalah Oxford sendiri, tapi dia trading as Universal Higher Education. Nah, nanti habis ini saya mulai jelaskan di mana saja mereka, kira-kira programnya apa saja, persyaratan masuknya seperti apa, beasiswanya berapa, dan kalau nanti ada student, kan dibantu oleh Yes Education. Jadi nggak usah bingung ya. Nanti untuk proses offer letter dan lain sebagainya, tim dari Yes bisa nanti menghubungi saya kalau misalnya ada kendala. Tapi lain daripada itu, mestinya offer letter cepet banget keluar kok. Kemarin ada agen yang masukin on the weekend, hari ini udah keluar offer letternya, which is like 2 hari, 3 hari. Jadi I think it's quite okay. Saya akan sampaikan, saya akan share dulu PowerPoint saya. Nah, saya jelasinnya satu-satu ya. UNDA dulu atau University of Notre Dame dulu aja, biar nanti nggak bingung. Okay, let's do it. Oke, Reta tadi bilang kalau ada pertanyaan boleh loh ya, catat di chat. Nanti habis ini aku berusaha untuk menjawab sebisa aku, which I think should be okay. Alright, University of Notre Dame, Australia. Nah, ini ya tadi itu Oxford International Education Group. Mungkin juga kalau ada yang sudah memang punya koneksi dengan University of Notre Dame, that's different story. Karena kalau misalnya masukin student lewat Oxford, nah itu nanti yang bayar komisi segala macam itu dibayar oleh Oxford. Gitu ya. Jadi kalaupun itu ke Notre Dame, ya Oxford yang akan bayarin ke agennya gitu.
Nah, sedikit sebelum saya mulai, kalau yang untuk Notre Dame ini commission wise will be the same as other university, ya diambil dari 1 tahun tuition fee paid untuk komisinya. Nah, untuk UHE itu komisinya per year. Jadi kalau anak itu ambil bachelor atau ambil master degree, bachelor kan 3 tahun ya, itu agen akan mendapat komisi every year sampai anak itu selesai. Kalau dia ambil master ya juga every year sampai anak itu selesai 2 tahun. Oke? Okay? Nah itu mungkin perlu dicatat ya kan. Oke, lanjut ya. Why Australia? I think semua yang ada di sini pasti sudah tahu Australia, at least di mana dia, kenapa student pergi ke sana. Ya beberapa hal mungkin yang mungkin bagi yang baru ya, secara cepat saja Australia kan memang paling dekat dengan Indonesia. Negara bule yang paling dekat dengan Indonesia lah. Terus kemudian secara apa namanya kesempatan yang bisa diberikan ke mahasiswa, mahasiswa kan bisa kerja part time. Nah, ini suatu yang maksudnya nggak bisa didapat di Cina, nggak bisa didapat di mana-mana gitu deh. Di Australia bisa kerja selama kuliah itu 48 jam, kalau nggak kuliah atau lagi libur itu boleh bekerja unlimited. Nah, ini salah satu kesempatan lah buat anak-anak. Bukan memang sih kadang kalau yang mau pergi kuliah keluar orangnya udah nggak berseri gitu ya. Tapi again, kalau punya kesempatan bisa kerja part time, why not? Nah, nanti dari situ anak-anak baru bisa merasain, oh ya aku dapat uang ya, oh ya aku belajar banyak ya di tempat ini kerja part time-nya. Nah, ini something yang mungkin kita bisa ngejual juga ya ke student. Terus bicara kota-kota di Australia kan banyak ya. Saya langsung fokus aja kepada University of Notre Dame. Lokasinya itu ada di Sydney dan di Perth. Perth-nya itu lebih ke Fremantle, di daerah Fremantle. Nah, 30 menit kali ya dari CBD, Perth. Sedangkan kalau di Sydney kampus itu kami juga punya 2 kampus di Sydney. Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, talking about University of Notre Dame ini, yes, dia famous for the health-related programs. Dia juga menawarkan beasiswa yang cukup banyak sehingga uang kuliahnya menjadi sangat affordable, secara employment rate, skill development, peer engagement cukup baik juga di antara yang lainnya di Australia. Nah, oke, kita ngomongin dulu Sydney campus nih. Mungkin ada dari kalian yang pernah ke Sydney juga. Nah, kalau pernah ke Sydney, Sydney itu kampus kami ada 2. Satu itu di Broadway, yang mana dia punya kurang lebih School of Law, School of Arts, School of Philosophy, School of Education ini. Nah, kemudian ada lagi satu itu di daerah Darlinghurst, which is about 15 minutes away. Oh, sorry, 5 minutes away from the other one. Kalau Broadway itu, kalau saya lihat dari video, itu next to UTS. Ya, jadi benar-benar di CBD gitu ya. Kalau Darlinghurst, ini kurang lebih 5 menit dari Broadway tadi itu. Ini kampusnya yang kedua yang ada di Sydney. Nah, jadi kalau student akan kuliah ke Sydney, ya kampusnya ya either di Broadway atau di Darlinghurst ini. Kemudian kalau yang di Perth, tadi saya udah sampaikan, Perth itu ya secara lokasi kan dekat dengan Indonesia, secara jamnya juga kan nggak beda jauh ya, dengan Wita itu I think is the same. Secara climate, weather-nya juga oke. Dan kayaknya sekarang ini banyak ya, kalau mungkin ibu bapak temukan banyak yang nyari nih mau ke Perth gitu. Mungkin ini merupakan salah satu options gitu. Terus Perth-nya sendiri itu lokasinya 30 menit from the center of Perth. Lokasinya dia itu di Fremantle, dekat dengan air ya, dekat dengan pantai. Terus di Fremantle sendiri dia punya 53 buildings, jadi cukup besar sekali secara kampusnya itu yang ada di Perth. Oke, nah, bicara tentang akomodasi, biasanya kan juga orang tua nanya kan ke kita, nah nanti anakku tinggal di mana gitu kan ya. Pertama-tama dulu, University of Notre Dame atau UHE tidak menerima under 18. Jadi mereka akan mengeluarkan full offer letter kalau anak itu sudah 18 tahun. Ya, paham ya? Jadi nggak ada student yang di bawah 18, dia nggak mau. Jadi kalau misalnya nanti ada student yang let's say bulan Mei ini baru 18, itu mungkin masih oke. Tapi kalau Juni akhir baru 18, ini mungkin nanti akan didirect ke Februari berikutnya.
Karena kuliahan kami kan akan masuk di Juli. Nah, kalau di Juni akhir itu mungkin sudah kepepet banget untuk bikin visanya. Jadi makanya dia pasti akan defer ke Februari. Intake-nya cuma ada 2 sih, Februari dan Juli. Kecuali MBA-nya itu ada 4 kali intake. But I will talk further. Nah, come back to accommodation. Kalau accommodation yang di Perth itu ada yang di dalam kampus, namanya Port Lodge. Tapi kalau di Sydney, they don't offer on campus accommodation. Jadi student harus nyari di luar di mana saja. Karena dia udah over 18, so dia boleh stay di mana saja. Nah, secara oke, kita lihat popular program sih ya. Jadi program yang cukup populer di Notre Dame ini itu yang di-highlight Bachelor of Commerce misalnya, itu ada kampusnya di Perth and Sydney, boleh milih Bachelor of Physiotherapy dan MBA-nya. Cuman selama saya sudah di sini nih, saya lihat banyak banget yang ngambil Bachelor of Arts, either Arts Architecture or Bachelor of Arts. So I don't know, maybe it's out there student wants to do art sekarang vibes-nya, I don't know. Cuman my point is di Notre Dame ini banyak sekali programnya. Tadi udah saya sempat sharekan kereta ya, nanti mungkin di-sharekan kepada semua. Itu ada sedikit gambaran programnya apa, beasiswanya apa, intake-nya kapan, terus kemudian kampusnya di mana. Nah, itu nanti bisa dipakai sebagai pegangan. Memang it changes all the time, tapi for the time being it should be okay. You can refer to that. Karena it has more programs than just what you see on the screen, ya. Terus undergraduate-nya banyak sebanyak ini nih. I'm not going to read it all for you. Dan di kertas itu juga sudah ada tuh yang Yunda Bachelor itu, UG. Nah, nanti you can have a look in there. Cuman ada beberapa highlight di sini ya. Tadi selain arts itu yang I mention, jadi ada arts, art psychology, arts architecture, dia punya communication media, dia punya counseling science juga ada. Nah, untuk bisnis sendiri yang lagi Bachelor of Business Administration is no longer on offer. Jadi yang cuman lagi offer sekarang ini either Bachelor of Accounting or Bachelor of Commerce. Tapi lebih banyak yang ambil ini commerce karena dia bisa 1 major, dia bisa 2 major di selama dia mengambil commerce 3 tahun itu. Terus kemudian ada computer science yang mana dia majornya di artificial intelligence, data science, or cyber security. Ya. Terus kemudian ada lagi Bachelor of Early Childhood. Nah, early childhood ini kalau dilihat di sini ya, ada early learning sama early childhood education. Kalau early learning itu cuma di Perth. Yes, benar banget karena mereka akan bisa jadi guru cuma di Perth area atau Western Australia. Itu yang early learnings. Ini IELTS-nya harus 7 ya. Terus kalau early childhood education itu mereka bisa jadi guru di mana saja di Australia. Tapi kuliahan mereka bukan di Perth, di Sydney ya. Tapi mereka bisa jadi guru untuk anak-anak early childhood itu di mana saja. Nah, early childhood sendiri tidak membutuhkan IELTS 7, hanya IELTS 6,5, no band less than 6. Kemudian ada Bachelor of Primary Education, Bachelor of Secondary, that requires IELTS 7 juga. Terus kemudian, okay, this is very good karena University of Notre Dame itu banyak dikenal untuk dia punya health related program. Nah, bisa lihat di layar, ini ada kayak biomedical science, sama di bawahnya tuh biomedical science into doctor of medicine. Jadi di UNDA ini dia punya kedokteran, ya. Misal memang nanti ada student dari Indonesia yang pengen masuk kedokteran, beberapa hal mungkin bisa di note. Pertama, untuk masuk yang assured pathway itu dari awal, dari mulai pendaftaran itu sudah harus punya ISET. Nah, ISET-nya harus berapa? Itu nanti di poll, terus kemudian akan dilihat siapa yang paling tinggi akan dipanggil untuk interview. Kalau interviewnya berhasil nih, berarti anak ini udah diterima nih, dia akan berkuliah. Kuliah selama kuliah biomedical science 3 tahun, dia harus maintain GPA 2,5 dari 4 selama 3 tahun itu. Nanti setelah 3 tahun itu, dan dia akan masuk ke Doctor of Medicine. Akan lain ceritanya jika mahasiswa itu sudah kuliah entahlah di mana, terus kemudian ingin mengambil just Doctor of Medicine. Doctor of Medicine ini 4 tahun kuliah ya. Jadi kalau ngomong-ngomong kedokteran 3 tahun plus 4 tahun, 7 tahun. Nah, misal student itu dia udah ngambil
biomedicine, biomedical science, whatever it is, outside. Dia kepingin masuk Doctor of Medicine. Boleh, tapi nanti akan diminta GAMSAT atau UCAT atau MCAT. Kemudian akan diinterview juga, akan dilihat juga nilainya dia selama S1-nya itu berapa. Jadi itu ada ketentuan tersendiri kalau masuknya hanya untuk Doctor of Medicine. Tapi kalau dari awal udah mau kedokteran, berarti akan masuk Bachelor of Biomedical Science, a short pathway. Kalau misalnya studentnya just mau biomedical science, fine, no problem. Dia nggak perlu pakai ISET, dia nggak perlu pakai interview, dia sama seperti program lainnya. Hanya butuh academic requirement dan juga butuh English levelnya saja. Oke, ada lagi Health Physical Education. Ini minta IELTS-nya juga tinggi, IELTS 7. Kemudian Bachelor of Sports Exercise Science, ini cuma IELTS 6. Occupational Therapy, pastinya ini IELTS 7. Oke, terus kemudian dia ada program lain, program law misalnya. Terus kemudian ada nursing. Cuman saja untuk 2026 no longer accepting any application 2026. So nanti kalau 2027 sudah open, I will let you know. Terus kemudian ada juga filosofi teologi, if any interest. Kemudian ada fisioterapi. Kemudian untuk postgraduate-nya, bisa lihat di layar, architecture, computer science, counseling, social work, kemudian MBA. MBA-nya dia ada di Perth dan di Sydney kampusnya. MBA ini tadi as I mention ada 4 kali intake. Intake berikutnya nanti ini di April tanggal 20. Masih terima aplikasi nih, kalau ada student yang mau mendaftar, yuk boleh. Nggak perlu pakai work experience, oke? Okay? IELTS-nya 6,5, no band less than 6 udah bisa. Nggak perlu work experience. Nah, ini untuk MBA-nya. Kemudian Master of Primary Teaching, Secondary Teaching, that requires higher IELTS juga. Kemudian Doctor of Medicine, tahun ini Doctor of Medicine-nya full, nggak terima lagi. Jadi baru nanti tahun depan, kalau ya ada yang mau masuk Doctor of Medicine langsung. Kemudian Master of Physiotherapy. Oke, beberapa hal sih yang perlu diketahui. Kalau di UNDA ini, hampir semua program itu diharuskan ada workplace-nya. Nah, itu akan dibantu carikan, tapi memang tidak bergaji. Oke, nursing midwifery mutlak ya, pasti mereka ada magangnya. Dan kalau ambil Bachelor of Nursing, ya they will have to go through 1,000 hours of full-time professional workplace. Jadi mereka nanti ada waktu tertentu, mereka harus kerja di mana-mana aja ya untuk magangnya ini. Kemudian Arts and Sciences, mereka akan ada about 80 ke 225 hours ya, 80 to 225 untuk industry experience magangnya. Kalau mereka yang ambil di bidang Arts and Sciences. Kemudian law juga ada 90 sampai 225 jam. Kemudian education ini juga sudah pasti ada I can't remember, ada certain number of days. I think it's 35 hari apa ya yang mereka harus melakukan workplace learning. Nanti I will come back lagi ya to this, I kind of forget. Nah di sini medicine ya, of course ya, medicine yang mau jadi dokter ya banyak praktikalnya. Terus kemudian fisioterapi juga. Nah ada juga bisnis itu about 100 hours of work placement. Oke, bicara cost of living tadi mestinya slide sebelumnya, ya Perth pastinya lebih jauh affordable ya dibanding dengan di Sydney. Ini udah pasti sih, pasti Bapak Ibu di sini udah pada tahu semua. Oke, kita masuk ke beasiswa. Sebelum beasiswa, sorry, I go back again. Sebelum beasiswa mungkin kalau ada yang, maybe I leave the persyaratan nanti ya. Kita ngomongin beasiswa cepat, then I go through the persyaratan and all that. Nah, international tuition ini ada dapat scholarship, student yang masuk ya, semua student deh. Dan scholarship-nya ini automatically dengan mendaftar sudah langsung dikasih beasiswanya. Nah, all undergraduate programs 25% itu, tapi nanti dia ada pembagiannya. Ada yang misalnya commerce, itu dapatnya 10% annual fee reduction. Terus nursing 20%. Kalau untuk postgraduate, rata-rata itu 20% beasiswanya dari duration of the program. Semuanya sih pasti dari duration of the program, jadi akan dapat setiap tahun sampai anak itu lulus.
ya. Terus kemudian untuk admission process ya leave it with yes. Jangan kaget kalau masih diminta GS, tapi ini adalah 4 pertanyaan yang biasa kalau kita bikin visa. Just hati-hati, jangan langsung copy and paste dari ChatGPT ya, please. Biar nanti kalau dimasukin ke sistem yang bisa ngecek ini benar punya anaknya apa bukan itu nggak keluar ChatGPT, oke? Jadi ya mungkin nanti bisa di-alter lah bagaimana supaya bisa dikasih yang baik. Kemudian kayak tadi saya bilang, studentnya harus 18 baru dikasih full offer. Intake berikutnya itu ada di bulan Juli, tanggal 20. Oke, kita masuk. Oke, maybe I close this page and then we go to the other one. Wait a moment, I share another one, which yang tadi mungkin sudah di-share juga sama si Reta. Nah, saya mau lihat ke page itu aja. Bentar. Oke. Tuh, ini mungkin tadi udah di-share sama Reta untuk UG-nya dari UNDA. Jadi kalau di sini bentar ya, ini how to. Okay, anyway. Can you see my screen? Oke, jadi saya itu mau menjelaskan dulu, pertama dulu ya, persyaratan. Jadi kalau kita bicara persyaratan, University of Notre Dame ini dia bagi di 3 tingkatan. Tapi very easy. Mungkin ada yang punya pena dan kertas, ya mungkin bisa start untuk writing on your notes. Tingkatan yang paling tinggi alias tingkatan ketiga itu hanya untuk Bachelor of Law program dan Bachelor of Physiotherapy. Oke. Tingkatan yang kedua itu adalah untuk Bachelor of Occupational Therapy. Berarti lain daripada itu semuanya akan masuk tingkatan pertama. Oke. Jadi untuk mau tahu nih akademiknya nilainya berapa, mereka dibagi 3 tingkatan. Kalau yang mau masuk Bachelor of Law atau Bachelor of Physiotherapy berarti tingkatan ketiga. Masuk Bachelor of Occupational Therapy itu tingkatan kedua. Yang masuk lain-lainnya yang tidak ada di kedua dan ketiga ya berarti masuknya di level 1. Nah, di level 1 atau tingkatan yang pertama persyaratannya. Oke, kita lihat dulu dari A level ya. Kalau A level dia hanya minta 2 academic subject. Nah, mungkin Bapak Ibu udah tahu anak-anak kalau punya A level itu kan biasanya ambil 3. Dia cuma minta minimum 2. Dengan berapa poin? 6 poin saja. Jadi kalau anak itu dapat C dan C, berarti dia udah bisa diterima nih untuk tingkatan yang 1. Paham ya? Jadi 6 poin tingkatan 1, 8 poin dan 12 poin untuk tingkatan yang ketiga. Jadi kalau yang mau masuk Bachelor of Law dia harus punya 12 poin. Paham ya di sini ya? Oke, terus kemudian kalau predicted A level itu bisa diterima, tapi tambahnya 2 points ya. Jadi kalau 6 berarti dia harus nunjukin kita 8, yang 8 harus nunjukin 10, yang 12 harus nunjukin 14. Terus ya memang sih kalau ada yang bilang, Kak, kalau misalnya di tingkatan ketiga nggak mungkin cuma 2 deh. Benar, karena A plus itu is 6 kan, A-nya sendiri 5. Jadi kalau misalnya untuk mencapai 12 kan nggak mungkin AA gitu ya. Jadi paling tidak dia dapat ya A plus itu tadi atau mungkin kombinasi of apa ya BBB gitu ya. Nah seperti itu. Terus kemudian lagi untuk itu tadi yang untuk A level. Untuk IB itu butuhnya adalah 24 points. Untuk yang tingkatan 1, tingkatan 2 adalah 28 points dan tingkatan ketiga 33 points. 24, 28, 33. Sama juga kalau predicted akan minta 2 tambah ya, 2 points tambahan. Oke, sekarang kalau kita bicara Indonesian Curriculum yang dapat ijazah tuh, dia akan lihat dari nilai SMA kelas 3. Nah, untuk tingkatan 1 nih, untuk hampir semua program tadi yang saya bilang, itu masih lihat KKM saat ini. Jadi mungkin KKM di Indonesia 70, 75, 80 gitu ya, kurang lebihnya.
Nah, kalau KKM-nya 70, dia akan minta nilai 74%. KKM-nya 75 itu akan minta nilainya 77, KKM 80 minta nilainya 80%. Nilai di sini yang dimaksud itu percentage ya, percentage dari 4 best academic subject. Tentunya bahasa Indonesia nggak termasuk, agama nggak termasuk, terus kemudian keterampilan juga nggak termasuk, ya, PKN juga nggak termasuk. Tapi yang academic subject itu akan dilihat 4 the best, oke? Dan di rata-rata itu jadi berapa? Jadi 74%, 77%, atau 80%. Nanti untuk yang kedua itu lebih tinggi lagi, tingkatan kedua dan tingkatan ketiga pasti lebih tinggi lagi. Nah, tadi kalau ingat saya sempat bilang Bachelor of Biomedical Science a short pathway. Kira-kira berapa tuh nilainya? Untuk masuk ke situ kalau nasional kurikulum tetap bisa diterima. Hanya saja nilainya itu mungkin close to 100. Jadi kayak 97% seperti itu. Itu yang diminta untuk dikonsider bisa masuk biomedical science a short pathway. Kalau A levelnya ya dia minta 12 poin. Oke. Okay? Nanti kalau ada yang masih ragu bisa nanti kontak sama saya. Nah, itu untuk academic requirement-nya. English requirement-nya very simple, IELTS 6, no band less than 6. Pengecualiannya itu ada di Bachelor of Counseling, Bachelor of Nursing, Health and Physical Education, Occupational Therapy. Ini semua bau-baunya 7. Oke? Terus kemudian yang Bachelor of Early Childhood itu 6,5, no band less than 6. Sama Early Learning itu adalah 6, no band less, 7, harus IELTS-nya 7 Early Learning situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebentar ya. Oke, programnya macam-macam nih. Misalnya ya, cara bacanya Bachelor of Arts kampusnya ada di Perth and Sydney. Jadi anaknya bisa milih aku mau di Perth atau aku mau di Sydney. Kemudian di sini udah tampak beasiswa. Jadi biaya mereka 1 tahun itu akan menjadi 25.778 kalau mereka ngambil Bachelor of Arts. Nah, tinggal dibagi 2 deh untuk 2 semester 1 tahunnya. Kalau dilihat di sini, Bachelor of Arts majornya ada Advertising, Applied Psychology, Artificial Intelligence, Archaeology, English Literature, Environmental, Film and Screen, and then History, Journalism, dan masih banyak lagi di sini, oke? Terus ada Art Psychology, Arts Architecture. Nah, kayak Science ini cuma ada di Perth, oke? Terus Counseling bisa milih. Terus Communication Media, Computer Science ada di both campuses juga. Computer Science setelah scholarship itu menjadi 25.700 ya. Nah, ini nih aku mau sampaikan. Untuk Bachelor of Commerce atau Bachelor of Accounting, this is a very good deal. Karena setelah dipotong beasiswa 10.000, uang kuliahnya menjadi 22.200 saja. Itu untuk 1 tahun, berarti 1 semesternya sekitar 11.150 uang kuliah 1 semester. Dan dia bisa milih loh, mau di Sydney Campus atau di Perth Campus. Dan if you see here, commerce-nya itu juga banyak sekali major. Dia bisa pilih single major atau double major. Oke, for the same duration 3 tahun. Nah, untuk early childhood di bawah sini, setelah ini 4 tahun kuliah ya, lihat di sini early childhood itu ada di Sydney, kalau early learning cuma ada di Perth. Ini adalah biaya kuliah setelah dipotong beasiswa. Early childhood-nya sekitar 25.400 Australia dolar 1 tahunnya. Kemudian biomedical science tetap dapat potongan beasiswa, kecuali dokter of medicine, nggak ada beasiswanya. Tapi selama 3 tahun, biomedical science bisa dapat potongan beasiswa. Nah, nanti bisa dilihat di sini kurang lebih berapa saja biayanya. Oke, nanti Reta bisa sharekan. Kalau misalnya belum di-sharekan, nanti ada dapat kayak, ya ini ya, Excel gini untuk bisa dilihat. Nah, kemudian kita lihat yang UG,
Untuk master degree itu dia tergantung dari program ya, tapi kalau bisa dilihat di sini architecture, computer science, setelah beasiswa kayak computer science ini 28.000 saja. I think it's a very good deal. Master of Social Work juga cukup memadai. Cuman Master of Social Work sudah tutup this year. Will open again next year. Jadi yang tutup this year itu Doctor of Medicine, Nursing, and Social Work. No longer taking any application. Kemudian MBA. MBA setelah beasiswa, look, 27.500 Australia dollar. I think it's also a very good deal, isn't it? 27.500 Australia dollar per year. Kemudian primary teaching, secondary teaching, doctor of medicine, and then ya master of law, ya seperti itu. Ini adalah untuk master degree yang ada di UNDA. Saya rasa sih udah nih, kalau yang untuk bicara UNDA semuanya udah kurang lebih yang saya tadi jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa drop in Q&A. Nah, kalau untuk UHE atau Universal Higher Education, let me share another thing. Just give me 1 second. Sebentar ya. Sorry. Okay. So I share to you about UHE, Universal Higher Education. Just give me 1 second. Share. I want to share. Okay. So, bisa lihat di layar, ini yang Universal Higher Education. Universal Higher Education ini location-wise only in Melbourne. This is private institution, location in Melbourne CBD in Queen Street. Jadi sangat sangat mudah dijangkau di mana-mana ya. Nah, ini private institution punyanya Oxford. Dia punya 3 program yang bisa untuk anak internasional masuk saat ini. Pertama adalah Bachelor of IT. 3 tahun kuliah, IELTS-nya yang diminta cuma IELTS 6, no less than 5,5. Kemudian kalau dilihat biaya kuliahnya itu adalah 20.000 untuk 1 tahun. Akan ada potongan beasiswa 2.000. Jadi uang kuliahnya menjadi 18.000 1 tahunnya. Alias 1 semester 9.000 Australia dollar. Oke. Terus yang kedua programnya adalah Master of Engineering Management. Subjek dari engineering management ini kalau saya baca-baca ada supply chain juga, ada data analytics juga. Jadi mirip-mirip MBA juga sih, dan ini bisa buat mereka yang lulus bachelor degree dari engineering, IT, business, marketing, commerce, itu bisa masuk. IELTS-nya 6,5, no less than 6, secara biaya kuliahnya itu adalah 25.000. 25.000 ini kemudian dipotong 2.000 lagi menjadi 23.000 Australia dollar. Sama dengan Master of IT. Kalau Master of IT ini bagusnya lagi, dia itu bisa spesialisasi. Spesialisasi di artificial intelligence atau general atau di cyber security. Nah, biaya kuliahnya 25.000 dipotong 2.000 lagi. Jadi menjadi 23.000. Nah, cuman 3 program ini yang ada di UHE. UHE ini juga punya Universal English. Nah, Universal English ini apa? Ya, tempat les bahasa Inggris ya, kurang lebihnya. Dia juga punya study tour. Study tournya dia itu ada 2 tipe. Ada yang seasonal, sama ada yang year round. Kalau seasonal itu berarti kayak Juli ke Agustus, Januari ke Februari, ya pas-pas liburan sekolah itu seasonal. Kalau ada student yang ingin masuk ke study tour ini, itu basically bahasa Inggris terus jalan-jalannya in the afternoon, oke? Kalau mereka pengen yang seasonal program, itu nanti tinggal tanya tanggal sama saya, mereka bisa join in langsung. Mau 1 student, mau 2 student, doesn't matter. Tapi dia join in to the existing program, oke? Agen pun akan dikasih komisi. Nah, kalau yang kedua, ini namanya year round study tour,
itu minimal 6 orang itu bisa bikin grup sendiri dan datangnya mau kapan aja terserah. Jadi misalnya nih agen ada yang mau aku mau ngumpulin deh dari sekolah A, sekolah B gitu ya, 6 orang gitu ya. Itu akan dapat satu free of charge yang bisa dapat free tempat tinggal dan juga free activity untuk makannya tapi belum termasuk. Itu 6 sama satu free of charge. That's actually from Universal English. Oke. Okay? Itu adalah study tour yang dibilang study tour apa namanya yang year round program. Jadi dia boleh datang kapan saja in a year as long as it's not a public holiday, dia bisa datang. Nah, satu hal yang paling penting, ini bisa dibuka untuk anak-anak 12 tahun sampai 17 tahun. Jadi kalau mungkin ada yang punya kenalan di SMP, yang mungkin kan biasanya kalau anak SMA, kalau kelas 3 kan udah agak susah, tapi kalau anak SMP, SMA kelas 1, mungkin mau digabungin jadi 6 orang, satu free of charge, silakan. Nah, basically the price itu without tiket dan makan. Nah, mungkin just to give you an idea ya, berapa harganya. Let me just have a look ya. I share to you. Wait a moment. Kalau yang, bentar. Oke. Okay. Untuk yang seasonal program dulu, kalau yang untuk seasonal program ini price-nya itu, oke, ini yang udah termasuk komisi ke agen. Nah, kita ini karena UHC ini kan ada di UK juga. Jadi yang desain itu dari UK, makanya dia tulisnya summer. Sebenarnya ini Aussie winter. Jadi ini tanggalannya, kemudian ini satu minggunya 2.500 Australia dollar. Cih, Ini sorry, adalah ini gross. belum share screen ya, Ci? Oh yeah, I haven't. Sorry, I'm too excited, am I? Sorry. Oke. Jadi karena ini yang bikin dari UK dan dia itu apa namanya di sana itu summer kan? Nah ini Aussie winter nih. Jadi forget about the writing summer anyway. It's open from 12 to 17 years. Satu minggunya kurang lebih segini. Ini belum termasuk tiket dan visa. Tapi udah termasuk semuanya ya makan, activity dan segala macamnya itu udah termasuk. Nah, dari 2.500 itu, if I'm not mistaken, 500-nya itu agent commission. Let's say kalau kalian berpikir, ya udahlah aku nggak mau ambil komisi, aku cuma mau top up sendiri, ya you can also do that, it's up to you. Ya intinya kurang lebih kayak gini, ini yang untuk seasonal, yang kalau studentnya itu datang pas di program yang kita ada. Mau 1 minggu boleh, mau 2 minggu boleh, terserah gitu ya. Nah, satu lagi ada yang namanya year round program. Sebentar, saya belum share. Yang year round program ini, which is 6 tadi, satu free of charge, itu bisa datang anytime, as long as you have 6 students. Ini harganya adalah, bentar, I share lagi. Oh no, I haven't share ya. I share. Oke, harganya adalah ini 2.875. Ini juga gross price, ada komisi di dalamnya, cuman saya lupa berapa itu komisi ya. Cuman ya ini di dalamnya ini ada. Oke, so this is yang untuk year round program. So what's included is all pretty much this one. Ya, basically study tour pagi bahasa Inggris, siangnya jalan-jalan gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, ini yang dari Universal English. Nah, kalau yang apa namanya yang UHE tadi 3 program itu yang dibuka untuk internasional. Oke, aku rasa itu sih presentasi aku. Nanti aku akan Oke, scholarship berapa? Special requirement untuk major ini. Kalau special requirement-nya sih nggak ada. Untuk English-nya aja 6,5, no band less than 6. Terus untuk biaya kuliahnya, let me see again, I forget. 25.000 something tadi tuh ya. Setelah dipotong beasiswa, early childhood-nya itu menjadi
Beasiswanya 25%, uang kuliahnya sebenarnya 33.806, potong 25%, akhirnya menjadi 25.355. Itu ya jawabannya mungkin untuk yang early childhood. Untuk early childhood 4 subjeknya apa saja Miss yang dilihat dari ijazah? Oke, jadi any academic subject. So, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa PKN, nggak bisa agama, nggak bisa keterampilan, nggak bisa olahraga. Tapi kayak misalnya dia itu belajar bahasa Inggris, matematika, sama 2 lagi yang dia ambil, itu doesn't matter. Pokoknya for best academic subject. Itu ya. Oke, I hope I've answered you. Oke, mungkin sebelum selesai, aku puterin ada 2 video singkat sekitar 3 menitan each, just to give you an idea of University of Notre Dame yang ada di Sydney. Nanti setelah itu saya puterin yang ada di Perth. Oke, I'll try to turn on the one in Sydney first for you to see. Oke. Bisa lihat ya screen-nya, saya puterin. Ini di Sydney ada 2 kampus, nanti dia akan picture 2 kampusnya itu juga. Ini kalau dilihat secara teliti, ini di Sydney CBD, di sampingnya YouTube. Hi, my name is Long. I am studying a Doctor of Medicine at the University of Notre Dame, Australia. My name is Senna, and I study the Bachelor of Nursing here at the University of Notre Dame. Welcome to our Sydney campus on Broadway. Notre Dame is a short walk from Central and Redburn stations, and it is located in the heart of Sydney's learning on Broadway. The campus is just minutes from Chippendale's finest local eateries and cafes, shopping amenities including Broadway Shopping Centre, Central Park Mall, and Spice Alley. Let's show you around. Pioneer House on Broadway is home to the School of Education, Wellbeing Support, and Student Success. It includes 3 large lecture theatres, computer labs, and a range of teaching spaces. Pioneer House is also home to our prospective students' office. Our PSO staff are happy to answer any questions you might have about your degree and study options. Our student association, Sonder, is right next door and conveniently located next to our on-campus cafe, Benito's, on Broadway. If you want more lunch options, Chippendale is our backyard with lots of amazing food options within walking distance from our campus. Our courtyard is an oasis of calm. It's a fantastic place for hanging out between classes, meeting up with friends, and enjoying some sunshine. Student Life provides a range of services including career support, mentoring, volunteering, sports, and recreation and more. It is located in St. Ben's Courtyard in NDS2. St. Benedict's Catholic Church is open daily and our chaplaincy team is nearby. We also have parents' rooms facilities for staff and students. The St. Benedict's building has been a place of learning since the mid-1800s. It's home to our School of Arts and Sciences, which offers a range of learning disciplines, including psychology, computer science, counselling, communications and media, politics, and journalism. This is where you can find one of our 3 national research institutes, the Notre Dame University Institute for Ethics and Society. St. Benedict's Library offers collaborative and quiet study areas, access to resources and technology. The School of Philosophy and Theology is opposite to the library. All students were engaged with the school when studying the core curriculum. It's also home to the Centre of the History of Philosophy, a leading venue for history of philosophy research in Australia. A short stroll away is our School of Law and Business. You can find degrees that are both challenging and highly practical. Law students can hone their litigation skills in a simulated courtroom environment at our moot courts. All degrees have a big focus placed on mentoring and connecting our students with legal and business professionals. Our campus continues to grow with the most recent development of the Blackfriars Building. This historic Sydney educational institution now provides student lounges and additional spaces for studying and meeting rooms for group work. Our School of Health Sciences is offering an expanded range of options, including bachelor's programs in biomedical science, occupational therapy, exercise and sports science, and health sciences. Postgraduate offerings in physiotherapy and speech pathology are also available. Nursing and midwifery students will be learning in the state-of-the-art labs at our new space on Myrtle Street, just a 5-minute walk away from the main campus site on Broadway. Our medical students study at our site in Darlinghurst, located on Oxford Street. It's situated in Sydney CBD's Health Hub, opposite St Vincent's Hospital, one of Australia's most iconic hospitals. Here, students have access to excellent facilities including simulated wards, consultation suites, and a medical library. Thank you for joining us on a tour of Notre Dame Sydney campus. We hope to see you soon.
Oke, ini yang di Sydney tadi ada 2 kampus itu kan. Sebentar, I share the one for Perth. Bentar. Give me one second. No. Hi, I'm Ethan and I study biomedical science. Our Fremantle campus is based in this famous port city's historic West End, a short walk from the Fremantle train and bus station. It's also just minutes from Bathers Beach, the fishing boat harbour and Esplanade Park. The university's buildings have character and heritage, but also boast world-class facilities. In true university town fashion, you'll also ride among cafes, bookshops, vintage stores and more. Let's show you around. We'll start at the prospective students' office. If you need any advice about studying at Notre Dame, the prospective students' office can help. You can book an online chat with one of our course advisors or come visit them on campus. Notre Dame's first students were education students, and our undergraduate and postgraduate programs are still very highly regarded. We're also very well known for our nursing and midwifery programs. State-of-the-art simulation labs help students prepare for real-life healthcare scenarios. Right next door, we have our School of Health Sciences, where exercise and sports science students learn in Human Performance Lab. And occupational therapy students learn in purpose-built facilities. As well as exercising their minds, students can also exercise their bodies at the student and staff gym. In addition to a full range of gym equipment, there are regular classes and social sports to explore. And our undergraduate and postgraduate physiotherapy students have their own specialist gym. Biomedical science students have dedicated labs. And our School of Medicine has its own study area and library. Just across the road is the brand new University Library. After recent upgrades, our library is a world-class learning and study environment. It has seminar rooms, silent and collaborative study spaces. And of course, books. There's library information and a dedicated IT help desk for students. Next door is our new student centre, which includes more collaboration and study spaces, a parent room and kitchen facilities. Students can access this secure study space after hours for those late night study sessions. Higher degree by research students are catered for with the Graduate Research Centre. We've also upgraded facilities for students at our School of Law and Business with new classrooms and a purpose-built moot court. And here we also have our on-campus chapel and chaplaincy team, plus a space for Aboriginal and Torres Strait Islander students. We don't just teach undergraduate and postgraduate study at Notre Dame. You can study a vocational education and training course And UniPath or the Tertiary Pathway program to help you prepare for university. For sunny days, and let's face it, that's most of them, Molloy Courtyard is the perfect place to unwind and hang out with friends. Printable Hall is a large student space next door that has areas for studying, snacking and socialising. All students will cross paths with the School of Philosophy and Theology when they study the core curriculum and flex their critical thinking skills. And here, in what was once the Hotel Fremantle, is now the School of Arts and Sciences. A range of study options is on offer, from theatre to archaeology, architecture to English literature, behavioural science to film and screen studies, and computer science to journalism. At the end of a busy day, there are lots of places nearby to eat, relax or socialise. And that's the Fremantle campus. Thanks for joining the tour. We hope to see you at Notre Dame Uni soon. Okay, so untuk application, everything will go by Yes Education. So you don't have to worry. Karena kalau untuk application itu harus masuk ke portalnya dari OIG. Nah, nanti tim admisi dari Yes aja yang akan bantu gitu. Oke, any more questions? Tadi udah aku jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk para attendee, kalau ada pertanyaan boleh silakan di type di Q&A-nya atau kalau mau ngobrol langsung boleh Ya. raise hand. Nanti kita allow to unmute. Ya. Jadi tadi udah diinfo kalau untuk UNDA nggak bisa under 18, jadi nanti kalau studentnya masih under 18 ya mau nggak mau harus tunggu. Ya, sampai Februari unfortunately.
Sorry, Ya. UHE itu dia 1 tahun ada 3 kali intake juga. Tapi ya the next closest one is July. After that is September. Nanti kalau udah ada intake yang itu nanti I'll let you know lagi biar bisa disoundingkan ke agent network ya. Oke, siap, Ci. Gitu. Kayaknya semua pada diem ya, either mengerti atau nggak mengerti sama sekali. But I'm sure di sini udah paham lah ya. Tadi karena memang very simple sih, there isn't any tricky to this. Yang penting di note aja, ya requirement-nya selalu 2, scholarship-nya juga itu automatically given, scholarship-nya itu juga every year student-nya dapet. Nah, nanti yang Reta bagiin untuk yang price list-nya dan scholarship itu bisa dipakai gitu ya. Programnya juga kan ada listed di situ. Ya tinggal nanti kalau KKM itu nggak usah bingung deh. Tadi saya cuman ngomongin tapi kurang lebih kasih aja rapotnya. Oh by the way nanti ini ya ada untuk admisinya. Yes, kalau misalnya mau masukin aplikasi setiap page-nya harus desain di stempel, desain dan stempel gitu. Ah, Terus ya GS-nya itu bisa nyusul, kita nggak minta keuangan or anything itu we don't need ya. Basically we just need the GS itu sama ya kalau IELTS-nya belum ada, raport semester 2-nya belum ada, itu bisa nyusul kayak gitu. Agent boleh translate, is okay. Tapi ya itu tadi ya harus distempelin itu bahwa ya udah decided gitu. oke, sip, sip. Kayaknya Baiklah. udah jelas banget karena tadi juga penjelasannya lumayan simpel. Ya, nggak banyak sih dan kotanya juga kota besar kan ya, which is everyone Ya, knows about it, jadi nggak susah. Gitu ya. Anyway, oke. have a good afternoon everyone. Thank you, Ci Ada Rachel. Nanti kalau misalnya after the session dari para partner ada student inquiry atau ada mau ngobrol langsung sama Ci Zoom juga Rachel, nanti boleh. bisa. Boleh, anytime, oke? Kalau yang mau tanya nomor telepon saya, silakan nanti hubungin Reta. Nanti biar Ya, share nanti kan bisa juga. kita arrange untuk sesi konsultasinya sama Ci Yes, Rachel. Bisa. yes, anytime. I'm more than happy. Oke? Oke, thank you, Ci Rachel. Bye. Thank you Bye. semuanya. Selamat See you on our next siang. webinar. Yes, bye. Dah. Thank you, Reta. Bye-bye.